Oke, selamat sore, pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pemula lokal YouTube channel dan di kesempatan hari ini aku mendatangkan narasumber seorang wirausahawan yang merintis usahanya dari nol hingga saat ini memiliki perusahaan ternama yang perusahaan tersebut memang dikenal. Dan kita berbincang-bincang, kita kepo-kepoin aja dulu dari mana dia awal mula berdiri, modal usahanya dari mana, terus sepak terjangnya selama ini seperti apa. Yuk kita kenalan dulu. Dengan siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kesempatannya untuk channel pemula lokal. Alhamdulillah bisa sharing di sini. Yes. Terus tadi yang dijabarkan sama MC-nya juga kayaknya terlalu berlebihan karena nggak sampai yang segitunya. Host. Kalau kayak ya? gini host bukan MC ya. Hospital. Oke, perkenalkan nama saya Denny Enggal Saputra. Umur Umurnya alhamdulillah 35. 30 tahun. Oh, 30 karena tahun. mukanya tuh ya boros ya. Iya. Ya itulah. Nanti jelaskan kenapa mukanya juga boros itu nanti juga salah satu dari trik menuju kesuksesan. Betul. Itu memang mukanya harus boros di awal. Nanti kalau udah tua gimana caranya mukanya muda kayak gitu. Mungkin tua itu mungkin karena itu ya Pak, mikir ke usaha sing cepet maju ki piye lah, atau mungkin karena itu memang bawaan memang dari lahir memang sudah muncul muka tua gitu. Kalau muka tua sih ya emang udah basicnya kayak gini ya, tapi kalau misalkan fashionnya mau dibikin muda sih gampang, tinggal dipotong ribet-ribetnya ini. Fashionnya enggak oh ya modis kayak cah tapi ketika di usaha ini memang kita harus dalam arti kompetitor kita terus juga klien kita tuh dia pinginnya dalam arti kok isih nom kok isih ngopo iso opo kayak gitu loh. Jadi aku juga pingin membangun image ya aku enggak piye model. Jadi aku pinginnya bahasanya aku juga udah nggak pinginnya nggak dipandang muda gitu ya, minimal mateng lah ya walaupun masih muda kayak gitu. Oke, memang benar sih dalam usaha itu muka itu adalah mempengaruhi suatu usaha seperti itu. Iya. Nah kayak aku Raini kayak bocah SMP ketika aku ketemu customer minimal ini dari lookingnya ya sudah menguasai, takutnya aku pengen bangun ke customer, kita cilik iso ngopo, aku bisa percaya nggak ini sama orang ini kayak gitu. Jadi kalau aku pas di dunia kerja ya pakai kemeja, pakai ya minimal kesannya kita sudah dewasa, padahal umurnya isih nom. Waktu itu aku mulai merintis usaha di umur 24. Oke. Nah nanti usahanya apa silahkan nanti kita sharing. Itu tadi kita belum masuk ke inti ya, ke inti podcast pada hari ini. Nah sebelumnya kenalan dulu nih, kan belum kenalan nih sama hostnya. Masa host ora mudeng host sopo? Kuwi sopo sih? Ya wes, tak kenalan aja dulu. Di sini saya sebagai host cadangan. Kalau dalam bahasa truk itu pocokan. Itu nama saya itu Destro Pramudia dari kota Yogyakarta, tepatnya itu di seputar Kalasan sana. Di sana saya merintis suatu usaha juga, tapi besok aja kalau saya. Yang penting ini narasumber yang satu ini, karena memang narasumber yang satu ini memang benar-benar sibuk. Saat tadi saya juga jemputnya itu harus memesan Grab dulu. Mesan Grab harus dijemput ke rumah. Tur mobilnya ndak tak ngarani, Masya Allah. Ya wes, nggak apa-apa, nggak masalah ya Pak Denny. Yuk kita masuk ke intinya. Usaha yang diperintis Pak Denny ini apa sih? Aku usahanya di glove, sarung tangan yang mungkin kita pakai bahasanya familiar ya. Aku dikecimpung di dunia
dunia sarung tangan golf. Oh, sarung tangan. Sarung tangan golf. Golf, Dan oke. itu mungkin untuk masyarakat awam masih tabu. Ibaratnya kok dodolan sarung tangan golf apa sarung tangan golf iki apa ono sing tuku, wah kayak gitu. Nah, nanti kita sharing. Oke. Mengenai sarung tangan nih, sebelum berkecimpung ke dunia Oke. sarung tangan ini, Pak Denny itu awal mulanya berkecimpung ke apa nih? Misalnya mebel atau tukang cat atau tukang semir sepatu atau memang awal mula itu jualan kaos tangan di pinggir jalan atau apa? Oke. Jadi sejarah singkat ya. Dari lulus SMK, intinya saya nggak pingin, kalau saya pribadi ya, ini dari sudut pandang saya, nggak meneruskan ke jenjang kuliah karena nanti yang saya takutkan aku rugi waktu, terus juga background keluarga aku kan cuman tani mas, jadi aku nggak punya akses untuk ketika aku lulus aku aksesnya mau kemana gitu, mungkin aku bakalan susah, terus juga ya wis lah nompo ing pangdum gitu. Oke. Aku lulus STM, aku kerja di pocokan mebel. Itu satu harinya dibayar 20.000 pada saat itu, kalau lembur dibayar 1.000 rupiah, tapi tetap tak jalanin karena aku prinsipku aku nggak mau nganggur kayak gitu. Oh, by the way itu pada saat itu tahun berapa tuh? Pada saat berjualan ikut di Mebel jualan ya? mebel, 2010 2010. 2010 itu andai kata penghasilan 20.000, rokok 10.000, tinggal sisa 10.000. rokok waktu itu 15.000. Oh, 15.000, tinggal sisa 5.000 5.000 buat beli bensin. ya habis. Ya, Kalau misalkan mungkin kalau itu diterapkan untuk uang golek duit ora cocok. Oh, gitu. Tapi karena konsepku cari pengalaman, di situ komunikasi antara suasananya, nah. Terus juga aku juga nggak mau ngarani aku kudu baru lulus kuliah, baru lulus sekolah kudu kerja sing iki nggak ngarani. Oh, gitu. Kayak gitu. Terus pada saat itu apakah Pak Denny mempunyai seorang pacar atau istri orang atau gimana? Kalau kan sekarang ya, modelnya gini nih, punya istri orang, nah Penny, nah iso enek tambahan masuk gitu. jadi tetap kalau misalkan teman perempuan tetap ada, karena itu motivasi saya, karena bicaranya setiap malam minggu gue kudu duwe cekelan tinggal jalan-jalan. Nah, malam cekelan mingguan. cekelan opo iki lah. Oke, tadi habis ke itu tahun 2010 ke usaha mebel. Bukan usaha. Oh, bukan usaha. Cuman ikut uang. orang. Oh, ikut orang. Cuman digaji 20. Hmm. Pada saat itu tukang bangunan itu harganya per hari udah 50.000. Jadi aku cuman nggak ada setengahnya. Jadi dari tukang itu, aku sih pinginnya juga ikut ke tukang bangunan ya, tapi berhubung aku nggak punya channel, ya nggak punya link untuk kerja di situ, ya udah seadanya dulu aja. Oh, gitu. Setelah keluar dari sekolah usaha mebel, terus diikut usaha mebel, itu orang tua Pak Denny sendiri itu komennya gimana? Support. Oh, support. Orang tua tuh malah yang penting kamu jangan di rumah, makanya aku harus keluar rumah, jangan sampai ya itu tadi. Jadi dia sangat mengapresiasi aku kerja apa aja. Jadi dari awal pun nggak pernah mengekang aku harus jadi apa kayak gitu. Dari usaha mebel itu sendiri, pengalaman apa yang didapat? Apakah mendapatkan suatu pengalaman jugil cendilo? Untuk pengalaman banyak banget, karena pengalaman yang sekarang menuju kesuksesanku itu salah satunya juga kerja di mebel, dalam arti kita nggak mikirin untung ruginya dulu, yang penting kita menekuni, kita bisa, dan endingnya itu bisa diterapkan di masa sekarang. Dan walaupun dulu ke mebel dan ke sarung tangan kan udah beda jauh ya, beda jauh. Iya sih. Dan endingnya aku jadi aku kayak sistemnya anak tangga. Jadi aku berdiri di tangga 1, nanti kalau misalnya ada jenjang berikutnya aku melangkah lagi, jadi pelan-pelan tapi pasti. Sistemnya seperti itu kalau yang tak terapkan di diriku. Oke. Sehabis lepas dari juragan mebel, salah satu usaha mebel tersebut, Pak Denny sendiri menekuni usaha apa?
ataukah ikut dalam suatu PT atau gimana? Jadi habis mebel itu selesai, aku juga waktu HP masih Nokia tulit-tulit itu, aku juga nyambi jualan pulsa. Ya, labanya itu setiap transaksi 500 perak. Ya, tahu sendirilah. Kadang ngutang. Burung diutangi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku konsepnya yo wis cari pengalaman. Setelah di mebel itu aku kerja, tapi aku masih nyari link-link ke pekerjaan lain, dan endingnya aku masuk ke dunia kerja di pabrik sarung tangan. Satu Waktu ya? itu buruh, dan itu training selama 7 bulan. Waktu itu UMK-nya UMR Yogyakarta itu masih 1.300.000. Aku selama 7 bulan itu dibayar 600.000. Jadi setengah dari teman-teman yang udah pegawai tetap. Dari gaji tersebut, apakah Pak Denny sendiri itu memiliki tanggungan seperti kreditan kontrakan Ya. atau kreditan rumah, ngopeni pacar atau gimana gitu? Alhamdulillah aku punya orang tua yang di situ keras, terus kayaknya jahat, dan endingnya aku merasakan. Aku kerja 1 bulan itu 600 sampai 700.000. Aku langsung dibeliin motor, waktu itu motor Satria FU, karena buat wira-wiri kekerjaan ya. Karena di mebel itu aku baru bonceng. Oke. Terus endingnya sama orang tua dibeliin motor. Tak kira sih beli langsung cash, dan ternyata cuman DP-nya aja. Orang tua ngasih DP cuman 1 juta. Lah, bulanannya aku yang nerusin. Bulanannya itu 550.000. Jadi aku setiap bulan itu cuman masih ada sisa 150-an ribu. Memang kontribusi orang tua waktu kita proses itu memang aku nggak ngilang-ngilangin ya. Jadi kalau misalkan uang habis, yaudah minta bensin, minta apa kayak gitu. Jadi saling keluarga itu saling menutupi kayak gitu. Jadi gini, bro, kesimpulannya bahwasanya orang tua itu nggak ada orang tua kok sing blusuk ke anak. Nah, jadi buat kalian yang nonton ini, bahwasanya kalau orang tua itu mengarahkan hal yang seperti ini, mendidik yang seperti ini, bukan dia maksud mempeso kowe, enggak. Itu semata-mata untuk masa depan kalian juga, gitu loh. Kalau kalian itu enggak dilatih istilahnya nyelengi dalam wujud benda, misalnya nyelengi duit ora bakal jalan. Yeah. Tapi kalau nyelengi wujud tanggung jawab, kowe kudu rampung, kowe tanggung jawabmu nek ora dijikuk kowe mlaku. Nah, seperti itu kalian pasti jalan. Nah, aslinya sih dari itu semua yang ditekankan adalah tanggung jawabnya, mendidik anak untuk bertanggung jawab. Kalau misalkan beli motor kontan, ibaratnya mending dulu nih, dalam arti setahun bonceng dulu, mungkin bakalan bisa beli cash. Tapi poin di sini bukan itu poinnya, tapi mengajarkan tentang arti tanggung jawab, tanggungan kayak gitu. Terus juga kayaknya kejam ya orang tua, wong tua model apa anaknya bayar petong atus kok ngangsur bulanan, ora modar. Aku jalan sama temen, jalan sama ya lingkungan kayak gitu kan juga perlu bersosialisasi, karena waktu itu aku orangnya seneng bersosialisasi. Nah, dari poin-poin itu, waktu itu aku belum paham. Aku mikirnya wong tua aku kejam. Lianit mungkin teman-teman sebayaku waktu lulus SMK itu sama kancane wis ditokokke motor anyar-anyar, ora kon ngangsur wis bleng motor wis wira-wiri bayare wutuh, kena nggo jajan yang-yangan mabuk-mabukan, mungkin karena aku lingkungannya ya kayak gitu. Intine los lah, enggak kayak aku harus memikirkan tanggungan angsuran kayak gitu. Dan itu berjalan angsuran 3 tahun. Alhamdulillahnya lunas. Dan di situ dalam perjalanan masalah pekerjaan aku juga dapat pengalaman, terus juga jenjang karir itu juga di pabrik itu ada. Dari aku belum bisa apa-apa, training selama 7 bulan waktu itu memang kerjaannya kasar ya. Dari 10 teman-teman yang masuk bareng aku, yang bisa bertahan dengan gaji segitu, kerjaan berat segitu cuma 2 orang dari 10 orang barenganku. Karena itu tadi, mikirnya mereka nggak cucuk, kerjaannya keras, bayarnya mung
600 sekitar 700.000 itu tadi. Jadi mereka mending milih kerjaan yang lain yang podo kancane. Dari situ aku banyak banget pengalaman yang dikasih pengalaman yang jelas ya. Terus aku bisa lulus training selama 7 bulan, aku dapat penghasilan itu 1.200.000 setiap bulannya. Alhamdulillah ora pati ora koso, bisa napas lah. Bayar angsuran 600-an, masih ada 600-an buat jalan kayak gitu. Oke, Pak Denny, itu tadi di sarung tangan ya? Sarung tangan. Berarti dari sarung tangan tersebut Pak Denny sudah mempunyai suatu pengalaman tersendiri. Baru pengalaman Dulu. Tapi belum merintis usaha. Belum, aku nggak punya gambaran. Ya, gambaran udah ada tapi bingung mau mulainya itu Dari mana? Okay. Tapi aku nothing dalam arti yaudahlah aku jalanin dulu aja podo dengan umur 22-23 ya podo kancane isuk mangkat kerja, sore mulai kerja. Jadi kayak gitu. Yang penting enggak poin yang utama orang nganggur. Betul. Orang nganggur susah pokoknya. Terus dari ikut PT tersebut itu belum PT. Oh, belum PT. Dengan gaji segitu belum PT, itu waktu itu masih home industry. Oh, masih home industry. Nah, nanti juga ada rentetannya. Aku juga dari situ nanti pindah ke PT. Oh, gitu. Baru belum. Itu tadi aku bilang kayak anak tangga. Aku gitu. dari stuck sampai saat ini gitu. Terus lepas dari situ mendapatkan suatu pengalaman satu pengalaman dari belum bisa apa-apa menjadi sudah bisa. Karena kan ini dari riwayat ya, riwayat yang saya baca. Pak Denny ini dulu STM-nya itu otomotif. Nah, bukan tata boga, bukan tata busana kan? Kalau ada tata boga mungkin aku masuk tata boga. Karena aku zong otomotifnya. Oke. Otomotif tugasnya dari riwayatnya ya, dari kemarin aku ke gurunya, sebelumnya kan aku ke guru sekolahnya Pak Denny nih. Cerita, oh Denny enggal toh. Oh itu gayane ngedolke baut. Wah. Nah, ya wis. Oh, ya kenakalan remaja biasa, tapi masih enggak kriminal banget lah. Enggak ngutil CDI gitu enggak ya. Oke, selepas dari home industry tersebut. Ini Pak Denny lanjut ke jenjang karir apa nih? Oke, dari satu bagian aku kan proses pertama. Umur berapa? Ya tambah 1 tahun lah. Oke. 2-3an. Itu aku sudah lumayan menguasai. Terus alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk megang bagian gudang. Dan itu beda banget. Dan endingnya juga alhamdulillah bisa menguasai, tahu barang bahan ini namanya apa. Terus juga untuk datang dari roll-rollan gimana caranya merapihkan dengan nggak banyak orang. Karena itu kalau misalkan nggak tahu triknya ya bakalan mumet, bakalan gubet sedino cuman gurarep gulung roll-rollan itu tadi. Jadi setelah saya rasa cukup di UD tersebut, di home industry tersebut, aku langsung punya angan-angan pengen masuk ke PT, pengen tahu suasana dari PT kayak gitu. Dan endingnya aku masuk ke salah satu PT. Sebutin nggak? Oh, nggak usah ya. Pokoknya itu di sarung tangan Yogyakarta itu mungkin bisa dikatakan 3 besarnya PT sarung tangan terbesar di Yogyakarta. Nah, dari masuk di PT tersebut, Pak Denny sendiri digowo uang apa nglamar dhewe atau memang dijumput, maksudnya dipungut dari UD tersebut? Tetap karena aku di awal itu bilang aku senang bersosialisasi. Aku cari gimana caranya cari teman, cari relasi dari awal ya. Dan endingnya aku ketemu teman yang di situ bisa ngasih akses aku jalur eksklusif. Karena mereka dari temanku juga tahu kemampuanku, sudah ada pengalaman. Jadi nilai plus ya. Beda sama yang teman-teman yang belum punya pengalaman, masuk ke PT cuman numpuk ya wes cuman
selamat mencoba, semoga beruntung. Oh, gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah punya pengalaman, yang pengalaman itu kue kudu harus rekoso dhisik, yaitu nanti nilai plusnya di situ. Ketika kalian mau pindah ke jenjang selanjutnya, kalian punya jalur eksklusif. Oke. Jadi Pak Denny istilahnya itu lewat ke Denny calo gitu ya. Wah, bukan calo, memang dia berkompeten Oh, oke. buat merekomendasi individu. Ah, Ini loh, aku punya teman bisa buat nah, bantu PT tersebut. Dia Oh. juga nggak mungkin rekomendasi, walaupun dia calo, dia nggak mungkin dibayar berapa. Kalau misalkan orang itu nggak punya kompeten, nggak punya pengalaman, ya juga buat apa kayak gitu loh. Jadi gini, istilahnya sepak dia itu mengamati seseorang tersebut mengamati sepak terjangnya Pak Denny selama di home industry tersebut. yes. Nah, kalau Pak Denny kalau orang tersebut nggak mengetahui, mungkin masih ragu gitu. Masih Kadang-kadang ragu. kan sekarang gini, kayak Denny nyepelek wis tak gowo. Ini. Tapi buat gani leta-leti lah seperti itu. Ya. Kemungkinan Pak Denny orangnya yang dapat diberi Ya, tersebut. gitu dari kesehari-harianku juga aku menerapkan dalam arti nek dadi wong lanang ku ya sing gentle, ora leda-lede nyambut gawe apa serabutan, ora sah kepiye-kepiye. Jadi Gembeng. oh iya, ojo lemah lah. Karena banyak aku mengamati pemuda sekarang yang umur baru lulus STM, dia urung duwe apa-apa, dijak kerja wong, kuwi dijak lho ya, bukan dhek sing anu. Lah bayare piro, Mas? Motor to ngono kuwi sing gowo to. Dadi Lah cowok. nek misalkan mau kita balik, lah kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, tapi dia minta berapa lah. Hal-hal seperti ini mungkin bisa diterapkan buat para teman-teman pemuda ini. Jangan sampai kita ngarani jasa kita. Jadi kita keluarkan dulu tenaga, nanti uang yang bakalan menyesuaikan kita kayak gitu. Nah, kayak gitu. Betul. Ra mungkin nek kowe nyambut gawene apik wong ki arep ngregani Oh, betul. murah, Hmm. tapi nek misalkan dari awal kowe wis matok rego, ya wis ya mohon maaf gaweanmu aku udah ngerti, aku tak cari orang lain aja Betul. kayak gitu. Seperti pepatah mengatakan, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Yes. Terus kita lanjut nih berbincang-bincangnya kepo-kepo lagi nih. Tentang hal tersebut setelah masuk PT. Mungkin karena Pak Denny itu kerjanya di sana tekun dan juga kerjaannya rapi dan lain sebagainya. Pokoknya ada poin plusnya. Apakah hal tersebut itu menaikkan gajinya sudah naik, terus gajinya sudah banyak, terus itu gimana? Atau ada lemburan atau tambahan plusnya? Untuk masuk ke PT, aku mulai dari nol lagi. Aku harus membuktikan kepada PT tersebut bahwasanya aku punya kemampuan, karena di situ dari HRD, dari kepala bagian nggak tahu siapa aku. Jadi aku waktu itu ada 3 barengan temen yang masuk barengan. Ya udah, kita ngasih yang terbaik. Kita mulai lagi dari nol, tapi dengan pengalaman kita, ya udah. Karena kalau di PT pun, kalau misalkan kalian kerja fokus satu, ya udah. Sampai akhirnya aku di PT tersebut itu 1 tahun dan diangkat menjadi karyawan tetap. Istimewa ya. Oke. Nah, sampai endingnya di situ, karena nggak mungkin di PT ya dari 20 pelamar itu mungkin yang diangkat jadi karyawan tetap mungkin nggak semuanya, karena ada seleksi itu, dan akhirnya aku bisa menjadi karyawan tetap. Oke, menjadi karyawan tetap, dan di situ Pak Denny setelah di PT tersebut, Nah, apakah Pak Denny sudah memiliki modal untuk merintis usaha baru, mempunyai gagasan, mempunyai impian, memiliki usaha baru, misalnya bengkel motor, cucian, buka kos-kosan atau apa gitu? tetap nggak munafik ya, ketika kita pemuda yang punya akal sehat penginnya banyak. Aku nyambut gawe punya usaha ini, usaha itu, tapi balik lagi kepada kemampuan dari background keluarga,
terus support keluarga itu juga mempengaruhi untuk kita bahasanya pingin usaha apa, tinggal calling wong tua ada modal. Tapi pada saat itu orang tua aku ya sama ya itu tadi nggak punya modal untuk aku eksplor. Mungkin kalau misalnya aku jurusan otomotif ya bikin buka bengkel, dan endingnya aku juga berjuang sendiri untuk terjun ke dunia sarung tangan itu, dari tadinya mebel ke sarung tangan. Oke. Terus juga pada perjalanan aku di PT itu juga aku juga merancang dalam arti ini suatu saat aku nggak mau terjebak di dunia pabrik, karena ya dunia pabrik ya selamanya bakalan seperti itu. Gue nyambut gawe isuk mulai sore, Betul. tanggal 6 bayaran, Yakin tanggal tua nanti duit, pas. bakalan kayak gitu terus. Dan akhirnya dalam 1 tahun terus aku di tanda tangan menjadi karyawan tetap. Setelah 1 kemudian aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu wes intinya wes punya modal yang berbentuk uang atau belum? Oke. Jadi awal mula usaha ya. Karena enggak. Yang saya tanyakan belum ada. Berarti istilahnya ATM itu masih saldo 0 rupiah. Mungkin minus. Oh, mungkin minus kebak utang dan koperasi. Ora. Saldo 0. Saldo 0 rupiah. Jadi untuk memberanikan diri aku resign dari PT tersebut. Mungkin banyak banget disayangkan sama kepala bagian HRD. Kenapa kamu udah tak percaya buat kamu menjadi karyawan tetap di sini, harapannya bisa membangun PT ini bisa lebih maju lagi. Kenapa harus keluar kayak gitu? Sangat disayangkan banget kayak gitu. Oke. Dari PT tersebut, apakah wis gue rasa metu ae to, tak tambahi istilah naikkan gajimu? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Nggak ada tawaran seperti itu. Kecuali kalau itu jabat. Karena aku waktu itu karyawan biasa yang mempunyai skill ya. Beda dengan kalau sekelasnya manajer di sana, terus atau HRD. Mungkin sekelas pangkat yang lebih tinggi mungkin bisa ada negosiasi. Tapi ketika kowe dadi cuman jadi karyawan biasa, ya wes metu. Ya nek bisa digondelin, nek enggak ya udah enggak apa-apa. Mungkin karena paling sih cuman ditanya alasannya keluar kenapa sih kayak waktu itu kayak gitu. Sebelum keluar resign dari PT tersebut, harusnya Pak Denny sudah mempunyai impian, gagasan untuk pekerjaan yang lain. Jelas. Itu pekerjaan itu apa? Bisa dikatakan? Oke. Jadi selama 3 tahun aku di di home industry, itu 1 tahun di PT, saya rasa bekal ilmuku sudah cukup. Masih sama di sarung tangan ya, sarung tangan. Nah, bekal ilmu kan nggak cukup kalau nggak didoping dengan modal. Oke. Jadi yang pertama aku tadi bilang sosialisasi ini bakalan berguna banget buat teman-teman semuanya. Ketika kalian pinter bersosialisasi, berteman dengan siapa aja yang positif ya, itu bakalan isong bikin support kalian nanti di belakang. Dan endingnya aku keluar dengan alasan waktu itu pengen usaha sendiri, dan aku juga udah punya planning di situ, karena di usahaku tersebut di situ aku jual jasa. Nanti buat teman-teman sekalian, kalau misalkan mau mulai usaha dengan tanpa modal, kalian bisa dengan jasa, buka usaha yang ada unsur jasanya. Kalau kalian pengen buka toko, pengen buka counter HP, itu jelas modal berpuluh-puluh juta. Tapi ketika kalian buka usaha dengan yang jasa, di situ mengandalkan jasa, yaitu di situ kalian modal nggak begitu banyak. Waktu itu ya modalnya pengalaman, sama waktu itu aku cuman meja bikin senilai 300.000. Sama mungkin ada alatnya ya, ada alas sama pisaunya, karena pisaunya itu khusus. Aku modal sekitar 500.000. Dan itu waktu itu bayaran 1,4 juta, modal 500.000 masih masuk lah. Dalam arti siapapun bisa melakukannya. Terus omsetnya dari usaha Pak Denny itu usaha sendiri itu, usaha sendiri. Omsetnya itu pemasukan
misalkan awal-awal nih belum ada orderan misalnya. Ya. Orderan dari luar kan belum ada. Awal-awalnya itu gimana, Pak? Aku jadi waktu itu punya temen yang dia itu juga sudah termasuk senior saya. Ah. Dia udah memulai duluan bisnis usaha itu. Aku minta kerjaan. Gitu ya. Aku ya. aku datang ke dia, aku sharing, aku nggak punya apa-apa tapi aku punya skill ini nih, kemampuan untuk mengolah bahan kayak gitu. Oke. Terus endingnya ya udah nggak apa-apa kalau misalkan yang penting kerjaanmu bener, bisa sportif, nggak masalah. Endingnya aku di rumah bikin meja sendiri, terus aku ngewangi Oh, dia gitu. karena dia udah memulai duluan. Aku cuman tinggal sharing-sharing aja sih Oh, kayak gitu. Dari dari temannya Pak Yes. Denny tersebut ngasih kerjaan ke Pak Denny dibawa ke rumah gitu. Ya, Oke. karena di PT tersebut kan kerjaan banyak nih. Ah. Nah, dia biasanya di sub. Jadi kita nge-sub. Jadi dari PT tersebut ngelempar ke home industri. Nah, Oh. kalian di situ punya celah. Ketika kalian punya kemampuan, kalian bisa masuk di situ. Jadi gitu ya. Ya. Terus itu untuk omsetnya yang saya katakan tadi. Omsetnya itu per hari atau per kerjaan selesai? Pekerjaan Kalau selesai. Oh, pekerjaan selesai. Kamu tenaga kamu kuat, yo ngoyo. Itu ditarget atau enggak? Tetap ditarget. Oh, tetap karena ditarget. Berapa hari gitu ya? Iya. Heeh, Jadi mau nggak mau, dan waktu aku ngerintis pertama itu aku istirahat mungkin satu harinya 24 jam, aku cuman istirahat sekitar 3 sampai 4 jam doang. Oh, gitu. Itu Itu banyak. selama 1 tahun. Oh, pantesan dulu Pak Denny rada kuru. Gitu. Jadi usaha tersebut dari temen, terus dapat omset juga dilempari dari temen, terus pemasukan sudah ada dan mungkin bisa menabung ya dari situ. Belum bisa. Oh, masih belum bisa. Karena masih mengembangkan dari meja 1, nanti aku pindah ke meja 2, terus juga aku butuh teman buat bantuin. Terus aku juga ngerekrut dari teman-temanku yang belum kerja, aku suruh kerja. Terus juga aku ngajarin dari teman-teman yang belum bisa jadi bisa. Itu juga butuh proses, karena misalkan gini ya, aku ngajak satu orang nih. Aku waktu itu mungkin gambarannya aku bayar dia satu harinya 50.000, tapi dia kerja di situ hasilnya nggak sampai 50.000. Mungkin kalau misalkan di kursus uang, dia mungkin hasilnya cuman 10.000 sampai 15.000. Nah, yang 40.000 itu aku nombokin, karena itu tadi skillnya belum ada, dia belum bisa, harus kerja target. Terus juga aku juga nggak bisa kerja maksimal karena aku ngajarin temanku itu kayak gitu. Oh, Jadi rugi banget, karena yaitu tadi, pabrik-pabrik besar nggak mau jarang yang menerima orang yang belum bisa apa-apa. Jadi karena rugi, mereka mending bayar orang yang agak lumayan tapi dia sudah punya kemampuan. Oh, jadi Pak Denny saat itu berarti sudah mempunyai karyawan loh? Bukan, kalau karyawan sih aku nggak pernah bilang aku punya karyawan, tapi aku punya partner. Oh, punya partner. Teman-temanku yang Nganggur. waktu itu belum punya pekerjaan, aku bisa tarikin, tapi aku ngomong dari awal, ya kerjaannya kayak gini, rekosone kayak gini, nek misalnya kue anak mami, ya wes kayak gitu. Nah, sering berjalannya waktu, tambah lagi teman satu kayak gitu. Wah, aku masih habis-habisan. Aku nggak bisa kerja gara-gara ngajarin temanku. Dari temanku nggak bisa menghasilkan. Aku pernah itu saat dalam waktu, kalau aku pas sendiri masih ada pemasukan lah, tapi ketika ada partnerku, aku ngajarin dari nol, aku selama 4 bulan itu sisa uang aku bayarin temen, terus juga bayar listrik, terus ongkos wirawiri bensin buat nganter kerjaan. Itu 1 bulan itu untuk pengeluaran dan pemasukan aku cuma turah duit 15.000 aja dalam 1 bulan. Jadi aku selama bulan pertama aku ada sisa uang 15.000. Di bulan kedua alhamdulillah bisa meningkat jadi 30.000. Itu Jadi
Oh, pelan-pelan kayak gitu. Oh, Tapi pelan-pelan. aku nggak ngeluh karena dari awal aku udah digojlok sama orang tuaku. Ya ora duwe duit, sing penting mangan melu wong tuwa sik ngono wae. Masalah ya. masalah lagi berjuang Nah, kayak terus gitu. sudah mempunyai hasil. Kemungkinan kan tadi melalui persentase ya, Ya. dari segini persen meningkat, pemasukan semakin meningkat. Nah, hal tersebut apakah bisa ditabung lah? Ini yang dari tadi saya penasaran yang ini. Oke. Masalah nabung. Nah, itu loh. Masalah nabung sampai saat ini aku belum bisa nabung. Terus terang. Heeh. Karena jelas untuk biaya hidup sekarang mahal, terus juga aku punya beberapa partner yang di situ masih sambatan, aku masih kiak-kiuk sampai saat ini. Kalau nabung belum bisa, tapi kalau misalnya pegangan ya alhamdulillah kayak gitu. Tapi kalau Oke. buat nabung belum bisa, dan endingnya perjalanan waktu partner semakin banyak, terus juga untuk mobilisasi waktu itu pakai motor Vario putih kuwi sing winginane tak dol gara-gara menuhin rumah. Aslinya berat banget buat ngejual motor Vario putih karena Vario 125 Tekno. Nah, itu motor perjuanganku, tapi nggak bisa tak pertahanin karena di rumahku udah sempit, di situ juga ada mobil, ada beberapa motor yang parkir di situ, belum motornya partner-partner. Wes bobrok, wes digas wes ora enak-enak dan endingnya yaudah tak Betul, jual, sapayune. tak jual aja sepainya ya. Mungkin motor itu bisa membawa berkah buat tangan selanjutnya kayak gitu. Oke, betul. Karena motor perjuangan. Sekarang sudah mempunyai berapa partner nih untuk Pak Denny? Untuk di Jogja ada 3 partner, Ah. terus juga alhamdulillah ini udah bikin cabang lagi di Klaten, itu udah ada 2 partner, totalnya 5. Oh, 5. Total 5, 6 lah kayak gitu. Oh, 6. Jadi untuk 6. Bisa dikatakan karyawan juga ya? Walaupun Partner. Oh, enggak. Pegang. Oh, ya wes, enggak. Nah, itu partner tersebut. Untuk pemasukan nih, untuk pemasukan bersih yang masuk ke kantongnya Pak Denny sendiri setelah membayar memenuhi memenuhi partner-partner tersebut. Jadi real. Untuk pengelolaan bulannya aja. untuk per bulannya ya, kalau misalkan aku Palmin. kalau misalkan aku cerita sekarang mungkin nanti terlalu dini karena masih banyak kisah cerita yang kalian belum tahu, masih lika-likunya jatuh bangunnya aku dalam perjuangan sampai saat ini kan aku juga belum cerita nih karena banyak banget rintangannya. Oke. Mungkin rintangan yang pertama nih sebelum ditanya mending langsung tak jelasin aja. Ngetengi bojone wong. Ya, itu nanti juga kita bahas. Oh, kita bahas. Karena komitmen untuk dalam kalian hidup di masyarakat kalian, kalau misalkan udah punya tekad untuk kalian aneh-aneh, mabuk-mabukan, nongkrong sing ora penting, itu hiburan. enggak. Kalau bisa jangan dulu. Oh, jangan dulu. Berarti kalau jangan berarti kedepannya Nek akan kowe wis arep sukses, kowe ameh mabuk, ameh duwe bojo banyak, karena juga di Islam juga mengajarkan boleh punya istri lebih dari satu. Nah, kalian mau duwe bojo oke, yang penting kalian iso nguripi, enggak masalah. Loh, sekarang ada juga kemarin aku nongkrong ya, denger sama orang-orang yang nggak pernah sukses itu berkata mempunyai prinsip minumlah sampai sukses. Wow, seperti itu. Minumnya air putih bener. Karena air putih kuwi adalah gerbang kesuksesan. Kembung Jan. Oke, langsung kita ke lika-liku suatu usaha yang dirintis oleh Pak Denny. Akhirnya Vario yang tadi Vario kamu pakai Vario, terus juga partner udah mulai banyak, kerjaan juga udah mulai banyak. Aku nggak bisa maksimal kalau pakai Vario, waktu itu pakai box. Wah, jadi kayak bakul sayur. Aku tahu kirim barang, Mas, dodolan apa Mas, ngono kuwi. Aku yo klicep ngono kuwi. Mboten Bu, kirim barang. Kirim barang ngono kuwi. Oh iya, kadang-kadang kan dipikirnya bakul sarapan, bakul nasi kuning apa-apa gitu kan. Dan aku juga nggak menyalahkan karena waktu itu aku pakai ya sudah nggak apa-apa, itu buat pengalaman. Dan endingnya motor udah nggak bisa, aku ngambil mobil itu pun kredit. Kenapa aku berani kredit mobil? Karena waktu dari awal, nah aku baru memetik poinnya nih. Waktu gue aku bayaran 600.000,
kredit motor 500 juga jalan. Nah, kenapa saiki aku tantangan yang besar? Endingnya aku kredit mobil itu per bulannya itu hampir 5 juta. Ngati. Itu adalah suatu perjuangan ya, memang benar-benar perjuangan. Karena apa? Karena sekarang udah lunas ya berarti ya. Alhamdulillah udah lunas. Berarti wis nyentel lah istilahnya. Udah nyentel. Wis nyentel. Sudah mempunyai kompeten Ya. dalam pekerjaan tersebut gitu. Lika-liku suatu kesedihan dalam suatu pekerjaan mungkin apa Pak Denny? Bisa diceritakan ke rekan-rekan semua agar rekan-rekan itu juga tahu bahwasanya kita menuju sukses itu kita juga mengalami suatu kejatuhan gitu. Ya. Jadi kita udah kerja maksimal, terus juga banyak miskomunikasi antara pabrik besar terus ke kita kayak gitu. Entah mereka yang salah apa kita, yang penting kita udah mengusahakan maksimal. Endingnya kerjaan salah, kita kena cas yang harusnya kita mendapat uang di situ, jasanya kita, tapi kita di situ kena cas, endingnya kita harus ganti rugi barang-barangnya mereka yang kerjaannya itu salah. Ya udah nggak apa-apa, itu memang resikonya, itu salah satunya cas kayak gitu. Makanya kalau misalkan kalian punya usaha ya komitmen etos kerja tinggi itu sangat penting. Ojo celelean, ketika kalian punya usaha celelean ya bakalan hasilnya celelean. Wong lagi sing nyambut gawe tenanan etos kerja itu bagus, itu kadang juga ada zongnya ya, masa-masa zong, apalagi kalian yang celelean kayak gitu. Oke, apakah dulu ya Pak Denny itu pernah juga di EC sama temen, walah opo wih usaha ramu tuh gini. Ya. Kalau teman alhamdulillah enggak, karena waktu itu konco-koncone podo-podo rekoso kabeh, koncone kerja bangunan, aku kerja mebel, kerja pabrik, semua kalangan, mungkin tetangga. Oke. Jadi kayak iki anake piye to mau kerja pabrik, awake gede dhuwur mbok yo daftar polisi apa tentara kayak gitu. Oh gitu. Bahkan keluarga besarku juga menyarankan mending anu wae apa jenenge ben penak uripmu dadi yo apa namanya tentara apa polisi. Mungkin waktu itu kalau misalkan saya mengiyakan juga rekoso ning aku, karena aku tipe orang yang sak karepku dhewe, jadi aku nggak mau yang diarahkan dalam arti aku juga punya jalan, mereka juga punya jalan, tapi kan yang apa namanya menjalani kan diri kita sendiri. Jadi ya udah enaknya gimana ya udah kita, dan alhamdulillah orang tua juga mensupport. Oh ya wes nek misalnya kowe jadi polisi tentara ya enggak apa-apa, karena waktu itu aku mikir divisi kaya ngono kon pusat penopo aku melayu kene kono wis begoh-begoh kayak gitu lah. Aku udah bukan fashionku lah untuk ke arah yang apa fisik kayak gitu. Oke. Mungkin suatu usaha yang dirintis oleh Pak Denny ini mungkin sudah membuat nyaman ya Pak Denny ya. Mungkin sudah nyaman dengan pekerjaan ini. Mungkin bisa dikatakan juga pekerjaan Pak Denny ini adalah suatu hobi gitu ya. Dikatakan biar menikmati jalannya suatu usaha, kita kan juga harus merasakan pekerjaan itu adalah sebagai hobi kita, gitu ya. Oke, jadi emang setiap apapun kerjaannya yang penting kita seneng dulu. Kalian kerja dengan gaji berpuluh-puluh juta, kalau kalian nggak seneng, ya buat apa? Bukan fashionmu, mending keluar aja kayak gitu. Apalagi wes ora seneng bayar sithik, wes mending nganggur. Nek aku mending nganggur, baru kok golek liyane kayak gitu. Jadi dari awal aku sudah menikmati pekerjaanku, walaupun gajinya sedikit ya tak lakoni, yang penting ini fashionku di sini ya gitu. Dan endingnya sampai saat ini dan betah, masih menikmati sampai saat ini. Selepas dari kenikmatan kerja tersebut, hal yang ingin saya tanyakan itu adalah sesuatu yang mungkin mengapresiasi teman-teman semuanya. Kalau Pak Denny itu pernah nggak ditawani, kowe utango ben usahamu berkembang, orang mau ngono-ngono terus gilo tak uduni 100 juta wis tanpa syarat, pokoknya yang penting sertifikat rumah ini pernah. Ketika aku bikin usaha, karena usaha kan aku nggak punya tempat ya, mau nggak mau rumahku tak sulap jadi tempat usaha. Oh gitu. Nah ketika kan rumahku ya agak di pinggir jalan, jadi bangki do wirawiri. Oh gitu. Nawari. Tapi aku mikir buat apa, sedangkan aku juga di situ
di sini yang kita jual jasa. Oh. Aku nggak perlu uang banyak, yang penting cuman keterampilan. Ya memang waktu itu aku pun dipaksa untuk beli mobil. Jadi buat teman-teman, mobil ini ketika kalian punya uang, ketika kalian mampu untuk beli, kalau misalnya itu nggak efektif, ya jangan dilakukan. Nah, aku ini beli mobil kemarin itu berat, karena itu ibaratnya cuman buat, mungkin tetangga-tetangga bilang, wah gue gaya-gaya gitu ke mobil, padahal aslinya itu apa sikile awek dhewe kayak gitu. Ya udah, tapi orang gagas kayak gitu. Jadi ya udah, di situ udah aku berat per bulan ngangsur 5 juta, terus juga masih memikirkan bulanannya partner-partnerku kayak gitu, belum juga kebutuhanku pribadi. Mungkin per bulan itu untuk pengeluaran sekitar 12 sampai 13 juta. Wah. Pas waktu punya angsuran kayak gitu. Luar biasa. Ya itu wes kulino perih, ya wes ameh kepiye meneh kayak gitu. Dan endingnya mobilnya lunas, terus juga udah bisa napas lega. Mungkin bisa dikatakan udah mulai memetik dari itu semua. Oke teman-teman, sebenarnya saya juga ingin podcast dengan Pak Denny ini sudah beberapa bulan yang lalu, tapi kepending karena kemarin aku sempat di rumahnya Pak Denny, katanya ada rapat penting kan ini gini. Nah, akhirnya baru kesampaian saat ini. Nah, berarti kan itu bisa dibuktikan bahwasanya Pak Denny ini memang orangnya itu nggak bisa diem, nggak bisa jenenge cara jenenge nganggur neng omah tengok-tengok rokokan dan lain sebagainya. Koyo iki seolah-olah ki nggak mau lah, kalau nggak mau gerak, wis rakyat gerak ra menghasilkan, sih penting gerak gitu ya Pak. Iya, yang jelas aku daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, mending keluar nggak dapat apa-apa. Podo-podo untuk apa-apa, tapi mending keluar. Tapi alhamdulillah aku tetap masih fokus. Terkadang kalau misalkan kerjaan bisa ditinggal, main wisata kayak gitu, ya masih sewajarnya lah kayak gitu. Oh, Pak Denny, ini masalah tentang usaha lagi nih, karena teman-teman juga pengen ngerti apakah Pak Denny ini pernah sih ditembungi utang kancane mergone ya, wah kan di usaha dhewe kan, ketoke kepenak kayak usahane, lembar lembur hasilnya gede, piye nek tak utangi. Pernah nggak hal seperti itu? Pernah. Waktu itu aku diutangi temenku, belum punya pengalaman yang bab utang, diutangi 300.000 yang waktu aku kerja di PT, dan endingnya nggak bayar, karena itu waktu itu uang itu sangat berharga banget, endingnya oleh kekancan pedot. Oke. Dan sampai saat ini kalau misalkan ada temen yang maksudnya nggak akrab banget pengen nembung utang, ya misalkan utang 1 juta, mending tak sangoni 1.000, gue golek utangan liya wae daripada nanti yang dipertaruhkan pertemanan kita kayak gitu. Ya nek misalnya kuwe iso balekke, nek ora iso kan malah awake dhewe kekancanane kaya ngono kuwi. Wis rasa ngomong bab utang, saiki kowe tak kei iki, ayo madang, iki tak sangoni duit 1.000, golek ning gone kanca liyane wae. Tapi kalau misalkan ada benar-benar temen yang di situ satu perjuangan, kayak misalkan partnerku, terus juga yang support aku, ya udah, kalau misalkan bisa kita kasih ya kita kasih, kalau misalnya memang itu banyak ya kita pinjamkan dahulu, kalaupun nggak bayar pun juga nggak masalah, karena aku bukan tipe orang yang lupa sama kulitnya gitu. Kayaknya juga Pak Denny ini orangnya itu juga nggak tegelan gitu ya. Terus mengenai partner nih, mungkin partner tersebut sudah bersama Pak Denny lama ya? Lama belum? Enggak. Oh, belum. Jadi setiap partnerku waktu itu, karena aku memposisikan diri partnerku itu harus bisa berkembang. Jadi aku nggak mau mengekang, kamu ikut aku selamanya. Jadi aku dari awal, ayo belajar sama aku. Kalau misalkan kamu nanti punya sudah punya pengalaman, sudah kue metuwa saka nggon aku, cari kerja yang lebih layak di PT atau apa, dan endingnya besok kita bisa sejajar, kamu punya usaha, kita saling support kayak gitu. Jadi kalau yang paling lama sih kerja di tempatku ada beberapa partner itu 3 sampai 2 tahun, dan endingnya ya udah tak suruh kue ibaratnya
ojo melu aku terus. Kowe golek tak carikan apa namanya link di pabrik yang besar, silahkan apa namanya kerja di situ. Oke, jadi Pak Denny ini juga termasuk salah satu guru ya kalau bisa dikatakan ya. Kan mulai dari nol nggak bisa apa-apa diajarin gini, terus tadi bisa memiliki usaha. Kan kalau sekolah hal seperti itu nggak ada. Nggak diajarin. Aku arep golek jurusan sih ini. Nah, kan nggak ada. Nah, itu berdasarkan pengalaman dan suatu kekreativitasan tersendiri, skill. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita itu memang nggak punya skill dan nggak punya kekreatifan tersebut, tangan kosong, kita ngelamar PT ya wes mulai baik kono kan gitu. Dan hal yang ingin saya tanyakan lagi nih untuk Pak Denny. Untuk pandangan ke depan, masa depan ini, ngomong-ngomong masa depan, hal tersebut mungkin sudah bisa mensukseskan ke depan. Ya. Tapi saya berpandangan Pak Denny saat ini sukses, tapi bagi Pak Denny sendiri mengatakan dalam hati aku urung sukses, pokoknya aku urung sukses, nek aku urung iki gitu. Ya. Jadi untuk para pengusaha ini kita punya momok yang sangat besar. Ketika kalian kerja di PT sudah jelas. Besok tanggal 6 bayaran. Tapi nek pengusaha sesuk arep mangan apa ora ngerti. Jadi ya wes ngalir ae, ngalir. Jadi saat ini saya memposisikan karena selama 7 tahun aku ngerintis bener-bener mati-matian, aku rantai duit karena memang ngangsur motor, terus juga kebutuhan lain. Dengan sekarang keadaanku segini, mungkin aku masih dalam lingkup sedikit menikmati hasilku. Jadi aku waktu-waktu ini masih seneng foya-foya dalam arti yang positif loh ya. Oke. Kayak gitu. Ya. Terus Pak Denny setelah memiliki usaha sendiri dan mempunyai hasil, apakah mempunyai impian selanjutnya? Misalnya, aku pengen ki duwe bojone, aku pengen ki duwe kos-kosan, aku pengen ki duwe tempat karaoke atau gimana? Mempunyai nggak impian-impian yang memang positif aja nih ya? Kalau impian negatif nggak usah diceritakan. Untuk mimpi masih banyak ya. Aku pengen punya partner yang banyak, pengen mempekerjakan teman-teman yang masih nganggur, aku bisa bantu bantu mereka buat ayo kerja bareng kalau misalkan kalian, yang penting nggak nganggur di rumah kayak gitu. Tapi untuk yang jenjang selanjutnya mungkin 2 sampai 3 tahun aku bakalan fokus di umur 30-an, kayaknya aku bakalan menikmati masa mudaku sebelum aku beranjak ke masa tua, karena umur 30 kan transisi nih antara muda ke tua lah. Aku masih menikmati dalam arti aku ingin memanjakan awakku dhewe sik lah kayak gitu. Ya kayak misalkan aku kerja capek, aku pengen jalan-jalan kemana, terus wisata kemana, dalam kota, luar kota, dalam negeri, luar negeri ya masih pengen memanjakan awakku, apresiasi untuk diri sendiri, karena itu tadi aku kerja 24 jam, aku istirahat cuma 4 jam, aku masih memikirkan ini itu dan ya gue ketok tua asine senom. Oke. Jadi dari umur yang segini Pak Denny itu masih inginlah menikmati masa mudanya gitu ya. Walaupun dulu sebenarnya Pak Denny sudah marem saja nenek diukur ada pengukuran suatu alat pengukur kepuasan masa muda itu sebenarnya itu sudah melebihi batas. Belum. Tapi yo nggak apa-apa sih, nggak apa-apa daripada besok di saat umur 40 malah poya-poya gayane dolan, malah mumet anak bojone gagas wong kaya ngono kowe. Oke. Selepas dari hal tersebut kita langsung tanyakan lagi sesuatu hal yang mungkin bisa mengapresiasi kembali untuk rekan-rekan semuanya. Pernah nggak sih di saat Pak Denny memiliki usaha ini itu Pak Denny mempunyai kenakalan di luar sana? Ayo, ini harus istilahnya harus jujur, rasa ditutup-tutupi. Waktu muda waktu punya usaha? Waktu muda aja dulu. Waktu muda, waktu STM gue terus terang aku termasuk pentolan dari anak-anak. Dari teman-teman semua aku pentolan nih. Berarti
dari bolos sekolah. Klite. Klite enggak, waktu itu urung duwe motor isih mlaku. Mungkin kok nek misalkan di STM itu apa jenenge ono bensin turahan tinggo praktek kok didol, dijoli rokok, terus juga pembagian zakat itu beras didol gitu loh maksudnya. Oke. Masih wajar, masih wajar. Jadi kenakalan tersebut masih hal yang wajar. Tapi untuk kenakalan yang ekstrim mungkin pernah si pacaran di kapusi yange dintai-ntai diporoti gitu ya mungkin. Nek enggak. Enggak toh. Nek pacaran enggak. Mungkin aku nakale dalam arti aku nakale iki nakal piye dalam bentuk mungkin ya foya-foya memuaskan diri dengan umurku segini terus dengan pengeluaranku segini aku bisa jalan-jalan ke luar negeri terus juga ke kota mana pindah ini naik pesawat ini itu mungkin bagiku itu nakal banget dalam arti enggak masuk akal lah mbok yo wis lerano ning omah duitnya dikumpulke ya versine orang tua mungkin pengennya kayak gitu tapi ya itu tadi aku pengen memanjakan awakku dhewe sebelum aku benar-benar untuk fokus lagi karena aku udah kesel banget. Betul. Jadi kesimpulannya gini, jadilah lelaki, cowok, kalau nakal itu nakal yang positif, bro. Jangan nakal yang uraan. Nakal yang uraan itu sudah enggak modis ngentek-entek duit. Saya neh, kae le sik gayane. Ngentek duit apa nek duite pribadi? Ora, diteling ngutang lah sahur. Ya nek aku kan ngentek duit pribadi. Kuwi nakal bagiku. Wah, nakale kebangetan nyusake wong tuwa. Wis kebon-kebon didol kepepete wong tuwa ora dikeki lawange ditetel. Enggak seperti itu enggak masuk. Ada cerita lucu ya. Jadi waktu itu aku kan suruh transfer uang ya. Waktu itu mbakku kakak kan jam 7 pagi masih ngeliat aku. Nah, waktu itu jam 10 pagi selang 2 sampai 3 jam aku transfer kan lewat bukti transfer nih aku udah di Jakarta. Nah, ketika di Jakarta dan waktu itu kan bertahap nih untuk transfer. Sorenya aku udah di Thailand. Waduh. Jadi stroke 1 hari itu udah pindah-pindah gitu. Ya gue. Lah itu ya gimana lagi orang udah. Ya, seperti itu ya. Jadi kenakalan itu harus ditoto temoto gitu ya. Oke, kita lanjut bincang-bincang ke suatu usaha yang memang membuat kita itu menjadi lebih sukses lagi. Pak Denny, ini aku mau tanya nih perihal tentang usaha Pak Denny yang sekarang itu dirintis. Apakah ada kendala dalam suatu hal tersebut? Tadi kan aku nanyain kesusahan nih, sekarang kendala. Kendala itu dalam arti itu misalnya aku kendala ki kangelan aku nggarap yang ini ki barang baru yang datang, konsep baru yang datang. Hal yang seperti itu apakah bisa menyelesaikan atau diselesaikan melalui Google kan nggak ada, melalui temen sharing piye yo gitu. Jadi untuk kendala itu setiap model sarung tangan nanti kendalanya beda-beda. Yang penting jangan lelah untuk kalian belajar. Sampai saat ini pun aku juga masih belajar. Kita belajar bareng, aku juga sama partner-partnerku juga masih belajar bareng. Ketika memang nggak tahu, mending tanya daripada sok tahu. Terkadang ya itu tadi aku punya pengalaman, aku udah kerja jebret-jebret ternyata salah dan endingnya aku harus didenda bayar kerugian kayak gitu. Nah itu kan fatal. Mending kita macak bodoh sih, kita tanya, nah, nanti kan juga dijelaskan kayak gitu. Ketika kalian bertanya, mungkin yang ditanya juga nggak mungkin pelit ilmunya, kayak gitu. Jangan seperti seperti kemarin nih, konveksi yang saya podcast kemarin itu nyablonnya permintaan customer seperti ini, tetapi dia itu nekat, tak coba ginilah, ternyata salah, keliru, dan akhirnya barang tersebut nggak diambil, mau nggak mau yo. Gimana lagi itu kesalahan konveksi yo tombol yang kemarin saya podcast gitu ya. Terus ini gimana nih teman-teman juga mau kepo nih, kok dengan penghasilan segitu bisa ngidupin keluarga atau gimana? Monggo silakan. Dari awal perjalanan aku SMK itu aku udah punya teman wanita dan endingnya sedikit curhat ya nggak apa-apa ya semoga memang kayak gitu. Semoga nanti tayangan ini dilihat. Kadang-kadang kan gini
setelah sukses baru mau dia datang. Ya. Ayo mes gitu kan. Kesalahan di saya waktu itu untuk teman perempuanku, aku berjuang bareng sama dia juga kuliah. Ya bisa dikatakan dari keluarga yang mampu, beda background sama saya. Ya. Saya kerja di mebel, kerja di pabrik. Mungkin orang tuanya dia berpikir kan, gue iso nguripi anakku apa ora kayak gitu. Dan endingnya teman perempuan saya masih memberi kepercayaan saya untuk ya yuk kita buktikan bareng-bareng, dan endingnya saya menuju kesuksesan. Waktu itu sekitar 7 tahun aku jalan bareng. Anjir. Keneng-keneng nih. Jalan 7 tahun kita ya have fun bareng, dia support aku support dia. Endingnya orang tua yang nggak merestui. Terus ya udah, mau dikata apa, kita sudah beda kasta, ya udah, endingnya hubungan nggak bisa dilanjut kembali, dan aku ya udah terpuruk sebentar dan bangkit lagi. Aku masih tetap lanjut fokus di usaha, dan endingnya sekarang aku udah menemukan partner hidup yang sesungguhnya. Oke, mantap. Mantap. Tepuk tangan ya rekan-rekan. Nah. Oke. Jadi seperti kisah asmara sekilas lah. Kalau misalkan mau dijembrengin lagi, mungkin beda episode. Beda episode di channel yang bucin. Lain. Seputar bucin. Nah, punya saya episode. Santai. Oke, seperti itu. Yang intinya sudah rela menemani gini usaha, tapi apa boleh buat ya. Tapi kesalahan di saya tidak bisa waktu itu tidak bisa meyakinkan bahwasanya gitu. Aku leku sukses ki telat loh. Coba nek misalnya aku suksesnya rada gasil sithik ngono ki, mungkin aku bawa dengan background keluarganya, aku sudah punya kendaraan, sudah punya rumah sendiri, mapan, iki lo usahaku kayak gini. Tapi mungkin kalau misalkan aku pun dikasih kesuksesan lebih awal, mungkin juga endingnya nggak bagus, karena orang tua seperti itu dia melihatnya harta kayak gitu. Sebelah mata itu sakit banget. Selama 7 tahun kita backstreet. Neng sebelah mata neng ngindek penak tenan. Yo yakin. Ngerti bintitun. Oke. Itu bertolak belakang dengan saya ya. Oke, enggak usah tak ceritake. So tak ceritain channel gue lur. Oke. Selepas dan endingnya finalnya perjalanan kisahku, aku menemukan seorang gadis yang dia bisa mensupport aku. Oke. Bisa menerima aku dengan keadaanku, dengan kesibukanku sampai saat ini. Dengan dolane ra disengeni barang. Aku pernah punya pengalaman kemarin belum lama, waktu itu. Kowe ora dolan piye ngono kuwi. Aduh, aku masih kondolan pengen libur gitu. Pernah enggak di kayak gini? Kowe ra dolan ye, duitmu ra isih to gitu. Enggak. Istriku enggak pernah yang rewel untuk masalah keuangan, karena dia nggak pernah tahu uangku berapa. Yang penting apa namanya, kebutuhan hidup, dalam arti beli beras, beli gula, itu sudah tercukupi, karena dia juga udah punya kerjaan sendiri. Ya, jadi aku punya prinsip ketika aku menikah itu, uangmu ya uangmu, nek uangku ya uangmu kayak gitu. Jadi aku ora arep ngutik-ngutik uangmu, tapi aku tetap bertanggung jawab sebagaimana mestinya seorang suami, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 1 anak. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang ibaratnya banyak fans di luar sana yang kepingin jadi istriku, ya mohon maaf. Saya sudah berkeluarga, tapi misalkan mau ngajak dolan ya masih bisa diterima. Bareng anak bojoku maksudnya. Gitu. Jadi Pak Denny ini, istri Pak Denny itu bukan seorang tipe wanita yang gogoi, maksudnya gogoi dompet gitu, enggak. Kan kadang-kadang ada tuh gawane gogoi dicek kabeh gini. Itu ditelesep-telesep ke. Itu memang cowok ya kayak gitu. Aku pun sendiri juga kayak gitu, tak selempit kayak gitu. Semlang 3 goy. Duit nakal dipisahke nek model-model sing saiki ngono kuwi. Kayak gitu. Oke, coba aku mau bilang Pak admin. Masih? Udah, masih. Lanjut. Udah. Oke. Closing ya.
ini perjumpaan kita itu tinggal beberapa menit lagi. Katanya Pak Denny tadi sempat bilang mau, aku cepet lu, aku selak enek rapat gini. Oke. Jadi ini kesempatan terakhir, ini ada sesuatu hal yang kembali mengapresiasi rekan-rekan konco-konco kabeh yang mungkin melihat YouTube ini, bahwasanya hal ini memang benar-benar mengapresiasi. Satu, yang ingin saya tanyakan, kesimpulan dari usaha tersebut. Monggo Pak Denny mungkin bisa jabarkan atau saya jabarkan. Sekecil apapun pekerjaan kalian itu besok ada jenjang karirnya. Kalaupun kalian jadi tukang parkir sekarang, besok suatu saat kalian jadi bos tukang parkir. Nek misalnya kue saiki dadi tukang bangunan, besok kue dadi pemborong. Nek misalnya kue dadi saiki bakal cilok, kue ya besok bakalan jadi juragan cilok. Jadi jangan pernah memilih-milih kerjaan yang kalian di situ merendah-rendahkan pekerjaan orang tersebut. Kalian nggak tahu isi dompet mereka yang usaha-usaha itu seperti apa itu. Dibanding kalian yang kerjanya bulanan, ya itu juga bagus dalam arti kalian masih dalam proses untuk buat usaha. Kalian juga harus minimal kalian kerja dulu untuk ngumpulin itu. Kalian kerja di PT ngumpulin pundi-pundi, dan ketika udah lumayan agak banyak celengannya, kalian keluar dari PT, kalian bisa usaha apa yang sekiranya apa aja. Yang jelas jenjang karir itu pasti ada, dan hasil itu tidak pernah berkhianat. Tombok itu hal yang wajar. Ya, tombok kui wajar. Usaha kui memang harus tombok di awal. 3 bulan 4 bulan tetap terbas wae. Resiko suatu pekerjaan itu hal yang lumrah, Lur. Nek gue harap mangan nunut kancane, aku rasa kalian punya teman-teman yang sangat hebat yang bisa support kalian. Kalau misalkan kalian punya teman yang wegah disusahke, wegah mending ditinggalkan, cari teman yang benar-benar bisa memotivasi, mensupport kalian, mendukung kalian apapun keadaan kalian. Yang penting kalian di situ punya tekad. Oke. Terus kembali ke pesan untuk rekan-rekan sedulur-sedulur semua yang mungkin lihat channel ini, monggo Pak Denny, pesan-pesannya. Yaitu tadi kalian di situ sebagai pemuda-pemuda ya, pengusaha sukses yang sekarang besok bakalan meninggal, gitu. Bakalan mati. Kalau kalian nggak peka, nggak ada penerusnya, ya udah. Nah, saya pun juga seperti itu. Besok saya ada masanya untuk stop usaha, dan di bawah saya masih banyak calon bibit-bibit yang besok meneruskan jenjang-jenjang kesuksesan. Jadi buat teman-teman nikmati prosesnya dari nol, jangan yang instan kayak gitu. Oke. Seperti itu ya rekan-rekan semua, bahwasanya Pak Denny ini dulu berawal mula dari sekolah, lulusan STM jurusan otomotif, dan dia keluar dari sekolah karena dia harus dituntut orang tua untuk bekerja, dan dia enggak keluar. Sudah lulus. Sudah lah yo, maksudnya sudah lulus dan tidak meneruskan ke jenjang kuliah. Tidak meneruskan ke jenjang kuliah, dia ikut ke salah satu pabrik mebel karena ya memang kapasitasnya itu baru di situ, dia di situ, kemudian dia merasa jenuh, merasa penghasilan kurang, dia lanjut ke home industry yang memang training 7 bulan, dan dia lanjut lagi ke PT, dan dia sudah dipercaya di situ. Dia memilih keluar untuk mendirikan usahanya di rumah, merintisnya di rumah, dan mencari partner-partnernya di rumah, dan partner-partner tersebut dipungut dari teman-temannya tersendiri, bukan orang lain. Nah, kepedulian Pak Denny ini terhadap teman, memang rasa solidaritas untuk teman-teman Pak Denny ini sangatlah bagus. Dia memiliki solidaritas. Dia itu serasa gimana, hambar kalau memiliki teman yang nganggur, temen yang sambat dan lain sebagainya. Dia itu tipe orang yang enggak tegelan seperti itu. Kalau dia punya mesti dikasih. Oke, mungkin yang terakhir ya, ini yang poin paling penting. Kesuksesan itu datang ketika kalian senang bersedekah. Jadi apapun itu bentuknya, kalian punya uang atau misalkan ya bisa ngasih makan teman-teman, walaupun kalian di situ uangnya pas-pasan, minimal kalian menyisihkan untuk menyenangkan teman-teman di sekeliling kalian dulu lah, jangan jauh-jauh. Jadi tolong yang punya teman yang susah tolong dibantu, karena itu nanti yang kalian berikan akan
kembali kepada kalian Betul. berkali-kali lipat Hmm. dengan beda caranya. Itu juga pernah saya alami sendiri. Kalau tiap kali saya istilahnya jajak ke konco ini. Besok dijajaki gitu. Enggak. Kita besok atau 3 hari ke depan itu kita memiliki customer yang lebih penghasilan yang lebih. Itu memang sudah sebagai apa ya? Hukum apa ya? Alam. Sebab akibat gitulah. Sebab kita itu jajak ke koncone, akibatnya kita mendapatkan ganjaran yang Dan lebih. itu juga di agama juga dijelaskan. Sedekah. Apalagi sekarang Jumat berkah juga ada. Oke, sekian dulu buat rekan-rekan semuanya. Oke, sekian dulu untuk teman-teman semuanya yang pantengin pemula lokal ini, yang pastinya ini meliput tentang usaha-usaha yang mulai dari kecil, atas, yang pastinya mengapresiasi kalian untuk lebih semangat untuk berusaha, lebih semangat untuk mengembangkan usahanya, dan ke depan lagi channel ini semakin berkembang. Sebelum itu, kalian harus subscribe, share, komen. Kalau perlu kalian download dan simpan, nah gitu ya Lord, agar kita bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik, lebih mengapresiasi kalian. Oke, sekian dulu, saya Destro Pramudia dan juga Ini Enggal Saputra. selaku narasumber pamit undur diri dari hadapan rekan-rekan semuanya. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan dan juga dikatakan Pak Denny, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Gila ya, waspada.